Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Today's a new day, there is no sunshine, nothing but clouds, and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up, but the power that I can't explain fell from heaven like a shower now. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile, even though I've been here for a while. I smile, smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile, even though I've been here for a while. I smile, smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile, smile. Yeah, hello. Yo, hola. Balik lagi. When the Music Fades bersama saya Berli Kumahua Dan saya Dinda Syalahita. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab pertanyaan kalian terkait praise and worship, pujian dan penyembahan. Oke. Jangan lupa untuk smile ya. Yeah. Smile ya. Senyum. Enyum ya. Oke. Langsung aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Di episode tangan aja. ke-26 ini. Wih, udah gede lagi tangan ajaibnya. Itu masih kecil. Hayo. Hai Kak, aku mau nanya, di gereja aku udah ada seorang pianis yang memang udah senior, tetapi ketika ada junior-junior lainnya yang masih perlu bimbingan, dia malah ngecengin bukannya membimbing. Ngecengin. Kalau ngeceng, hai itu ngeceng. Ngecengin bukannya membimbing. Oh, gue kira malah digaet. Dan junior-junior tersebut malah tersinggung. Bagaimana cara menegur yang baik untuk senior itu? Yang negur lebih baik yang lebih senior lagi. Rasul! Somebody gonna get a serious meeting. That joke. You know? Maaf ya. Bahkan nonton stand up, sorry. Oke. Benar, yang bisa negur yang otoritasnya lebih tinggi, satu, lebih tua juga. Biasanya otomatis kan namanya juga kita budaya ketimuran ya. Kayaknya nggak sopan juga kalau kita negur yang lebih senior gitu. Dengan cara yang tidak sopan. Tapi kalau kita mau menegur dengan cara yang penuh kasih sebenarnya masih bisa. Cuma pastikan waktu kita menegurnya bukan ada kepahitan, bukan ada kayak tujuan ingin menyudutkan gitu. Kadang-kadang juga ya, kayaknya ilmu nggak cuma dari satu tempat deh hari ini. Ya. Daripada kalian berjuang untuk mengubah satu orang ini, coba aja belajar di tempat lain. Ke orang-orang yang mungkin lebih kepingin memberi ilmu, nggak harus hanya dari dia, karena ilmu bukan hanya dari satu sumber. Dan hari gini ya, akses informasi sudah segitu banyak, apa yang kalian nggak ketahui selama kalian perlu itu, kalian bisa langsung search aja. Semua di web udah ada, di YouTube kalian bisa dapat semua tutorial yang diperlukan. Jadi menurut saya pribadi, jangan memaksakan hanya dari satu sumber, dan itu juga melatih kalian untuk bisa punya keinginan belajar yang lebih kuat, tanpa harus disuapin sama orang lain. Coba aja dengan itu dulu, equip diri kalian sendiri, tambah lebih baik lagi,
Tapi bukan dengan tujuan membuktikan ya, tapi setidaknya gini, ya udah kalau emang orang ini nggak mau mengajar, kita coba dari sumber lain, sehingga kalian sudah ada di satu level yang sama, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa melayani dengan lebih baik lagi. Tapi menurut saya juga tetap orang tersebut harus diberi teguran, karena dia nggak membantu apa-apa dalam sebuah tim, seperti yang kita sudah sering bahas. Ketika kita bicara pelayanan itu adalah kerja sebuah tim. Nggak ada one man show, nggak ada Superman, nggak ada Batman. Di sini adanya Avengers atau Justice League. Jadi semuanya harus bersatu dan memberikan kemampuannya yang terbaik mungkin sesuai porsinya. Ya, yang penting tapi kalau bisa sih one-on-one dulu ya. Ya. One-on-one diajak ngobrol. Ya. Terus atau nih kalau lagi huddle, biasa kan juga ada huddle ya. Jadi mungkin dia juga ngerasa kayak karena dia senior kayak gue kayaknya dianggap tua deh, udah nggak dilibatkan fit in gitu loh. Mungkin juga kita kan harus bisa lihat dari dua sisi. Betul. Alasannya kenapa sampai dia seperti jadi itu. huddle atau cara keterbukaan, ada keterbukaan atau ini smart way mungkin bikin kayak apa sih kayak form yang jadi anonim. Jadi apa sih kekurangan apa sih yang pengen di-upgrade gitu. Bener, jadi bener bisa banget. jadi kan? Bisa. Setuju. Next, langsung. Semoga terjawab ya. Kayak pertanyaannya lebih ke dinamika tim belakangan ya. Belakangan gimana ada belakang? Ya. Belakangan dong. Munduran kamu. Cantiknya kelewatan. Ya. Aduh. Halo Kak, aku mau cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu tim musik di gerejaku mengalami masalah di mana antar satu sama lain tidak menghargai dalam hal waktu. Banyak yang telat datang ketika latihan dan banyak yang nggak ngulik sebelumnya pas datang latihan. Jadi nggak maksimal dan kasihan teman-teman kan nyontek sih. Kasihan teman-teman kami yang sudah datang tepat waktu dan latihan sungguh-sungguh. Kira-kira gimana ya Kak cara mengubah budaya yang seperti ini? Karena sudah diingatkan dan diberi contoh pun tetap sulit. Harus dari diri sendiri sih menurut aku. Kalau emang dia aja nggak bisa berubah, berarti emang karakternya juga nggak sih? Betul. Berarti nggak hanya di tim kamu, di tim lain, maksudnya kalau biasanya orang kalau karakternya udah kayak gitu di pekerjaan manapun atau di dia seperti itu. Iya, biasanya sih itu budayanya dia yang sudah dia bangun sedemikian rupa. Kalau saya dengan tim kita di gereja, kita memberikan sanksi kecil-kecilan. Sanksi kecil-kecilan yang akhirnya membuat tambah sehat. Tapi ada urat malunya juga. Jadi kita kasih batas waktu. Call time kita tuh 8.30. 8.30 tuh ada doa. Tapi kita kasih dispensasi sampai 8.50. Kalau 8.50 dia nongol, kita masih berikan dispensasi. Tapi kalau 8.55 dia baru muncul karena jam 9 kita sudah harus jreng latihan. Squat jam. Oh, squat ya. Squat jam 5 kali. Nah, itu. Jadi ya sehat juga sih sebenarnya. Jadi kayak di tengah dalam udah kondisi rapi ke meja, squat jam gitu. Gitu. Jadi itu ada matter of embarrassment-nya juga. Dan kemarin akhirnya kita bikin jadi konten ya. Kita kontenin siapa yang datang yang paling telat gitu. Itu juga salah satu cara-cara a fun way untuk bikin orang tersadar. Kamu juga pernah telat dan squat juga kan? Squat juga lah. Telat karena anak ya gitu. Bener. Jadi karena saya sadar sendiri, oke gue yang telat, jadi sebelum lu semua nyuruh, gue squat jam duluan gitu. Jadi itu sesuatu yang kita harus aplikasikan ke semua gitu, jadi semua sama rata. Nah, itu kan sistem-sistem yang bisa kita buat dalam sebuah tim untuk dinamikanya supaya kita saling menjaga gitu. Yeah. Poin berikutnya adalah ini, seberapa berani kalian memberi sanksi? Jujur, saya tipe yang seperti itu kita bisa bikin fun, tapi kalau udah keterlaluan, saya bisa kasih sanksi. Waktu itu ada yang benar-benar telatnya sampai sisa 15 menit. Gitu, bahkan dia nggak nongol latihan, sisa 15 menit mau ibadah dan dia udah dengan pede, udah pasang earphone, udah mau naik, saya bilang, mau kemana? Mau mulai nih, kan kamu nggak latihan, maaf kamu nggak bisa ikutan karena kamu nggak menghargai yang lain sudah latihan, nggak bisa dong kamu tiba-tiba naik terus kamu mau ikutan join di sini, doesn't work that way. Jadi kali ini kamu duduk sebagai jemaat aja gitu. Itu sanksi-sanksi yang bisa kita berikan, belajarin karakter, mengajar karakter mereka gitu. Kalau akhirnya mereka tidak suka diperlakukan seperti itu dan mereka memutuskan untuk ya you name it lah gitu ya itu sebuah konsekuensi yang sama-sama kita harus hadapi karena itu peraturan yang kita mau buat kan, rule of the game, sebuah kesepakatan itu kan dibuat sebelum kita menjalani sesuatu kan. Firman Tuhan bilang berjalan bersama-samakah dua orang yang tidak mengucapkan janji gitu. Jadi kalau kita udah ngucapin janji, kita udah punya kesepakatan, this is the rule of the game, this is the budaya, pastikan itu sesuatu yang kita jalani sama-sama. Dulu juga saya pernah kasih sanksi juga, bener nggak ngulik. Jadi begitu datang, kita punya versi gitu ya. Nih versi lagu ini udah populer banget gitu. Versinya yang ini gitu, yang kita pengen mainin. Tapi dia mainin versi yang lain. Padahal listnya udah kita kasih, playlistnya udah ada, tinggal didengar. Berarti ketahuan dia nggak ngulik. Akhirnya saya lakukan adalah, oke, nextnya dia nggak usah kita ajak dulu gitu. Kita tanda kutip seperti di scores gitu ya. Jadi dia datang sebagai jemaat gitu. Di-equip lagi habis itu dan pada tetap akhirnya boleh ikutan huddle tapi. Boleh tetap datang di ibadah, tetap boleh, nggak langsung kita cut gitu. Cuman karena kalau itu udah bicara excellent kan.
apalagi kalau saya sebagai musisi dan teman-teman saya yang pelayanan bareng adalah musisi. Kalau lu dapat kerjaan yang bayarnya sekian juta, lu mau ngulik supaya lu bisa kuasai, kenapa kalau buat Tuhan nggak mau kasih yang terbaik? Bahkan harus lebih baik dari itu. Jadi buat saya hal-hal prinsipil seperti ini harus ditegaskan, harus ada konsekuensinya. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan konsekuensinya adalah tim kalian yang akan berantakan. Ya. Gitu. Jadi menciptakan budaya disiplin. Ciptakan budaya yang baru. Dan kalau kadang-kadang gini ya, jangan pernah ambil orang hanya karena skillnya. Karena bisa-bisa kamu buang dia karena karakternya. Wow. Pastikan karakternya terbentuk dengan baik, sehingga skillnya itu adalah nomor sekian gitu. Kalau buat saya, paling pertama adalah availability. Availability, baru paling terakhir adalah ability. Gitu. Kalau availability-nya dia hadir dan dia mau bekerja sama dengan tim, itu jauh lebih berharga dibanding orang yang jago banget tapi nggak bisa work as a team. Ya, berarti manfaatnya juga buat diri sendiri sih sebenarnya ya. Betul. Kalau ada budaya disiplin, setiap pribadinya juga kalau di luar sana dia bisa lebih excellent juga. Jadi, wah, anak Tuhan seperti ini, mantap, ya kan? Oke, next. Semoga terjawab. Satu pertanyaan lagi ya berarti ya? Kak, boleh nggak kasih saran untuk seorang worship leader ketika sedang penyembahan agar tidak mengulang-ulang kalimat seperti terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan, kami menyembahmu? Boleh banget. Dari awal gue assign jadi SL atau sebelum ya ikutan worship team, karena kan aku dulu dari seberangnya jadi tidak mengerti. Situ. Dari seberang sana, seberang jalan. Itu wanti-wanti untuk ini, baca firman Tuhan. Jadi yang dikeluarkan dari mulut kamu saat menyembah itu adalah firman Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata yang biar biar nggak krik-krik nih, biar nggak kosong. Tuhan baik, semua orang juga tahu Tuhan baik. Iblis juga tahu Tuhan baik, kan? Jadi maksudnya Firmannya jangan bilang itu gitu. terus gitu. Jadi kamu perkaya di dalam diri kamu tuh firman Tuhan. Jadi yang keluarkan adalah firman Tuhan. Jadi nubuatan, misalkan kamu tiba-tiba mau bernubuat, itu nubuatan yang memang membangun, yang memang dari firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan juga hanya pura-pura gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan ada di worship kan ada yang selah. Aku suka banget tuh ada selah. Itu saatnya kita bermazmur, menyanyikan nyanyian baru, sing a new song. Yes, itu kayak momentum kita untuk bisa ekspresikan apa yang kita rasakan di luar lagunya tapi masih connected with the song. Di luar dari lirik lagu tapi masih nyambung sama lagunya gitu. Makanya perbanyak baca mazmur sih kalau buat teman-teman yang memang worship leading gitu atau song leading. Pastikan kalian kuasai mazmur, bukan kuasai, maksudnya kalian mengerti apa isi mazmur. Karena mazmur itu, kalau istilahnya dari Om Chris Manusama bilang, semua kata-kata bagus yang lo bisa ucapin ke Tuhan udah ada semua tuh, diambil semua sama Daud di Mazmur gitu. Dan itu bener banget gitu. Semua kata-kata terbaik yang kalian bisa temukan ada di situ. Kata-kata kayak kemanakah aku dapat pergi menjauhi kasih setiamu. Itu kan sebuah kata-kata yang lebih deep, lebih depth-nya tuh dalam banget dibandingkan sekedar terima kasih Tuhan engkau baik gitu ya. Setuju banget. Itu sesuatu yang harus di-equip. Karena worship itu tidak dimulai di gereja aja, tapi di saat dimulai di rumah di kamu sendirian. Itu kan tentang koneksi kamu sama Tuhan gitu. Dan harus kalian ingat juga kata-kata yang kalian keluarkan di saat kalian sedang praise and worship itu sebuah deklarasi iman. Betul. Jadi pastikan itu setiap kata yang kalian keluarin itu mahal banget gitu. Itu sebuah deklarasi iman yang bukan hanya membangun kalian sebagai pribadi, tapi lebih penting lagi membangun jemaat. Karena tugas kalian di situ adalah tanda kutip gitu ya, membawa jemaat mengerti dan mengapresiasi dalam atmosfer penyembahan, mengapresiasi Tuhan dalam atmosfer penyembahan. Kita jawab? Aman? Oke, seperti biasa untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Tim pijar yang baik hati. Kalau yang sebelum-sebelumnya datang sendiri ya, munculin muka. Beda dia yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini shaker ya teman-teman buat. Kan, tumbler. Ini keker ya teman-teman. Kan, aduh. Ini tumbler ya. Yes. Dan ini kalian bisa dapat kaos ini ya, bagus banget buat semua yang memberi pertanyaan-pertanyaan yang baik. Kalian punya kesempatan. Bahannya bagus dari. Bener, ini soalnya New Apparel State ya. Jadi kayak ketebalannya itu dia 24S. Oh maaf, sorry. Oke, dan mendapatkan tote bag. Bener. Ini pre-shrunk aja. Ayo cepetan. Oke. Terima kasih semua sudah menyaksikan episode ini When the Music Fades. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Billy Mahwa. Dan saya Nanda Salahita. Shining out. Bye, God bless you all.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.